Kenalin teman-teman, aku Iwan Alif Dayat. Aku dipanggil Alif dari Sosiologi 2021 dan teman aku Syifa Putri Akdalia, biasa dipanggil Syifa dari Sosiologi 2021. Halo, salam kenal semua. Aku dulu mungkin ya. Boleh. Kalau aku waktu dulu masuk Sosiologi UB ini itu lewat SNM. Asik. Tapi ini serius. Pinter tuh. Nggak pinter sih, sebenarnya lebih ke rajin. Nggak rajin juga ya, tapi it's a miracle things from me gitu loh. Jadi waktu masuk SNM tuh kayak sekali daftar, gak ada pilihan kedua. Jadi bener-bener tunggal. Oh iya. Ini fun fact. Sosiologi doang. Iya. Dan itu langsung keterima, jadi kayak ya udah gitu. Siapa yang nggak menolak gitu loh. Cinta itu ya sama sosiologi ya? Parah. Oh parah banget Parah ya. banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi sih, karena aku mungkin cewek ya, terus aku nggak dibolehin ngerantau. Terus jadi SNM, SBM tuh aku nggak ngambil dari luar Jabodetabek. Terus juga mungkin belum rezekinya gitu di Jabodetabek. Terus mama aku nyuruh coba di Universitas Brawijaya. Terus aku kan emang suka sosiologi dari SMA. Terus kenapa enggak gitu coba di sosiologi melalui jalur mandiri. Bang tuh ya? Beda Enggak, ya? Beda ya? Oh. Jalur mandiri nilai rapot. Terus habis itu ya masuk juga sih di sini, and here I am. Di sosiologi. Mau kamu dulu atau aku dulu nih? Aku dulu kayaknya ya. Boleh, Ekspektasi waktu masuk sosiologi sebenarnya dari SMA tuh bisa dibilang aku tuh ini ya sedikit menyimpang gitu. Mungkin dibilang anak nongkrong lah gitu lah ya. Jadi memahami sedikit banyak gitu terkait sosiologi. Kenapa ekspektasi awalnya masuk sosiologi, dan itu sebenarnya ada korelasinya sama kenapa milih sosiologi gitu di SNM. Jadi waktu SMA tuh kan aku nongkrong ya. Terus punya guru sosiologi itu masih muda kebetulan. Sama. Iya kan, guru sosiologi pasti masih muda di SMA, kenapa gitu ya? Nah, terus aku tuh pernah berdebat sama dia waktu pagi-pagi karena aku malamnya juga nongkrong. Dia tuh nanya, kamu tuh kenapa nongkrong sih? Nah dari sosiologi tuh aku bisa bilang kalau nongkrong tuh nggak selamanya buruk. Itu emang so tau aja sih, kayak baru puber gitu, berusaha buat menjelaskan, berusaha buat membenarkan, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi emang ekspektasi awal tuh bisa ngelihat apa ya, suatu fenomena dari berbagai perspektif aja, lebih mendalam gitu sih. Dan setelah masuk ternyata lebih dari itu, sangat sulit, ya? Sangat penelitian gitu, sangat paradigma ya. Waduh, kalau kamu gimana? Kalau aku sih nggak ada ekspektasi apa-apa ya di sosiologi, karena aku kira sosiologi itu ya sosiologi ya kerjaannya cuma ngomong interaksi sosial, terus habis itu apa strata, stratifikasi sosial, nah sosialisasi gitu. Ternyata beda jauh ya pas udah masuk di dalam perkuliahan ini gitu. Tapi ya masih bisa dihandle lah ya kalau misalkan untuk sekarang ini. Semoga aja. Semoga bisa dihandle, semoga bisa dihandle. Tapi aman dong so far? Aman. So far aman. Aman Oke, aja. Aman aja. Aku dulu kali ya. Boleh. Dosen-dosen di sosiologi itu ya seperti dosen-dosen pada umumnya ya, ngajar. Tapi iya dong. Tapi mereka punya caranya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan salah satu dosen yang aku suka itu kayak, boleh sebut nama ya? Oh boleh, kayak Mas Didit itu dia tuh interaktif banget sama mahasiswanya. Terus abis itu dia tuh suka nampilin film-film, terus juga jadi kita nggak bosen gitu cuma diterangin. Jadi kita ada cara lain lah buat membuat kelasnya itu jadi nggak bosan gitu. Terus juga kayak Mbak Ayu gitu bikin selalu ada kajian gender love you. kajian gender ya benar. Ada kayak apa namanya? Interaktif sama mahasiswanya, jadi aku suka banget gitu. Kalau aku ya terkait dosen-dosen sosiologi, menurut aku nano banyak rasa. Ini beneran. Karena setiap dosen, setiap individu tuh punya cara menyampaikannya sendiri, kayak Mas Didin, Mbak Uca atau Mbak Ayu dan lain sebagainya. Tapi yang paling aku itu tuh Mbak Uca ya, mungkin karena aku juga berharap banget bisa selalu diajar sama dia, sama beliau gitu. Aku tuh pernah ngobrol gitu terkait gerakan sosial dan emang dijelasin secara rigid gitu loh terkait bagaimana dan gimana sih kita memahaminya gitu. Intinya nano-nano gitu. Tapi ya so far
gitulah sosiologi. Iya benar. Mudah banget bikin menyerah. Mudah banget membuat kita menyerah ya. Nggak mungkin kamu jawab dulu aja kali. Oh. Karena ini bentuknya, ini teman-teman sangat mudah teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja lagi. Kalian akan menemukan tugas yang cuma 1 halaman, nulis aja gitu. Membuat esai sih ya kebanyakan gitu, jurnal, esai. Paling juga tugas-tugasnya penelitian, nanti juga itu kan per minggu. Misalkan kita bikin proposal penelitian nih, kayak di mata kuliah aku sekarang. Itu per minggu, dan itu udah ada aspraknya selaku pembimbing kita nih dari kakak tingkat yang udah mengampul mata kuliah itu juga gitu. Terus kalau misalnya dari aku sendiri buat nambahin Alif aja ya, di sosiologi sendiri itu kebanyakan kita tugasnya itu paper, membaca jurnal Inggris maupun Indonesia, ya kita udah dilatih soft skill terus buat mempersiapkan skripsi gitu. Jadi kalau misalkan udah mempersiapkan skripsi itu kita udah nggak kaget lagi karena kita udah sering bikin mini proposal, terus habis itu suka sidang apa namanya? Sidang isbat? Oh bukan. Bukan. Yang kayak di UAS, UTS, UAS itu biasa kita ada sidang gitu. Ya jadi udah disiapin dari semester-semester awal, jadi nggak perlu kaget, nggak perlu takut. Pasti bakal ada basic-basicnya juga gitu. Jadi buat kedepannya tuh bakal ya lancar-lancar aja. Emang bikin sulit ya, bikin stres. Tapi ini ya fun fact ya, so far karena emang kita mempelajari tentang masyarakat, tugas kita tuh iya gak jauh dari masyarakat. Betul. Gitu. Kalian bisa lah gitu dengan pengalaman sendiri, dengan experience kalian yang emang udah terbentuk gitu, atau kalian punya temen nih, bisa dijadiin sebagai bahan referensi gitu. Jadi not so hard gitu loh. Butuh keniatan aja sih, how to manage time and ini aja. Bahan penelitian. Iya betul. Itu gampang. Gampang itu sih, gampang. Sumpah. Itu beneran gampang. Cara gampang. Sebenarnya cara dapat nilai bagus, it's an easy thing. Absolutely. Karena itu kan dinilai dari berbagai indikator ya, mulai dari keaktifan, terus juga kuis, pertanyaan, absen, dan lain-lain. As long as kalian rajin, mau nanya dan mau tahu, bukan yang sekadar untuk menjebak pertanyaan ke teman-teman kalian lagi presentasi ya, inget ya, jangan kayak gitu, nggak boleh. Bener. Tuh. Bener. Nanya karena pengen menjebak tuh nggak boleh. Nggak boleh ya, karena pengen menang sendiri itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Yang penting kalian benar-benar tahu dan hadir lah, minimal hadir. Itu minimal B+ gitu. Bener yang penting ini sih ikutin apa kata di RPS, kan ada di RPS sendiri kan ada bobot nilai ya. Misalkan kayak yang kuis 70%, UAS gitu. Jadi yang penting tuh kita tuh nggak pernah bolos, terus ngerjain tugas jangan deadlineer gitu kan Philip. Ya, pokoknya ya ikutin aja sih apa kata kakak-kakak gitu ya. Biasanya tuh mereka ngasih tau kalau misalnya pengen nilainya bagus tuh harus kayak gini. Jadi ya udah ikutin aja dan jangan ini sih ngelewatin kelas aja sih, itu aja. Dan jangan joki. Bener banget. AI. Iya, maksud aku AI lah ini perkembangan zaman, tapi kalau misalkan joki tuh you guys doubt yourself gitu loh, kayak kalian emang masuk ke sini juga kan karena kemampuan kalian sendiri, bukan orang lain gitu loh. Betul. Udah di sini masa ya disia-siain sih sama orang lain. Usahakan diri sendiri aja. Tuh. Aku dulu mungkin ini ya, ini sebenarnya menarik karena lingkungan aku di SMA sama di kuliah terkait sosiologi itu sama. Ini beneran. Jadi meskipun beda provinsi, bahkan kan aku dari Bogor ya, dari Jawa Barat nih. Iya lanjut. Iya dong. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur kan pasti ada perbedaan gitu, ada gap, ada disparitas gitu antara gaya bermain atau gaya berbicara. Cuman di sosiologi ini karena emang entah kenapa aku nggak perlu begitu adaptif gitu loh, nggak perlu harus adaptasi yang segitunya karena kebanyakan dari mereka tuh juga udah saling memahami gitu. Mungkin karena udah ada basic dari sosial knowledge-nya gitu loh. Gitu. Mungkin itu ya. Kalau kamu gimana? Aku nggak beda jauh sih dari Alif, soalnya aku juga ngerasa ini tuh tempat yang tepat buat aku yang sosial. Butterfly? Bukan butterfly sih, kayak suka keramaian dan juga ngobrol sama orang. Terus juga ya seru-seru aja sih dan gak ada
gimana-gimananya sih, nggak ada adaptasi yang terlalu harus kayak gimana banget gitu. Yang ada sih adaptasi sama udara Malang doang sih. Dingin, tapi kalau sosiologinya sendiri enggak sama sekali. That's so difficult lah. This is my people. Asik. Sosiologi pips. Yoi. Mungkin? Oke, kalau aku sendiri udah masuk Himasi gitu dari semester awal, dari maba sampai sekarang aku masih aktif jadi anggota Himasigi. Terus juga kebetulan banget aku di departemen eksternal itu humasnya dari Himasigi, jadi aku bisa ngelatih public relation aku, mau itu dalam internalnya sosiologi maupun di luar Universitas Brawijaya, karena kita sering banget kolaborasi nih sama universitas-universitas lain. Jadi biar makin mengembangkan sosiologi di dunia-dunia luar gitu. Terus kalau misalkan kalau misalkan waktunya sih emang ini ya, harus pinter-pinter bagi waktu aja buat kuliah sama organisasi, tapi yang penting kita harus mengutamain edukasi gitu teman-teman. Kalau kamu gimana? Penting atau nggak masuk Himasigi? Sebenarnya gini, karena di sosiologi itu punya kultur ya, karena Himasigi itu sebenarnya semua bagian dari sosiologi itu adalah Himasigi. Ini fakta menariknya gitu. Ketika kalian itu bukan anak Hima ataupun anak Hima, kalian tetap Himasigi gitu. Karena anak-anak Himasigi itu sebagai penggeraknya, kalian tuh juga dianggap sebagai anggotanya gitu, sebagai fungsionaris. Dan penting atau enggak, menurut aku penting karena ini secara pribadi ya, karena waktu di semester 2 pun aku langsung masuk ke Departemen Pergerakan, Kastrat, yang sekarang udah jadi Kasastrat. Aku belajar banyak gitu, I learn many things, mulai dari gimana sih cara menyusun esai yang bagus ketika emang kita bikin suatu kritik yang emang berbasis pada ilmiah, cara memberikan kritik yang emang bukan sekadar judgement dan lain sebagainya, dan gimana cara mendapatkan literatur yang emang dapat dipercaya gitu. Lebih lagi ini soal time management gitu, soal membentuk diri, soal self branding. Kita bisa nemuin diri kita lah, atau menciptakan create ourselves di himpunan gitu, dan support gitu loh. Kurang lebihnya support, soalnya mau dari mau dari kakak tingkat atau adik tingkat dan kita sendiri gitu, nggak ada gap lah, nggak ada perbedaan antara perlakuan gitu. Ganti-gantian kayak satu gitu. Lu harus 4 kata. Budaya. Keluarga. Penelitian. Pemberdayaan. Berdua ya? Boleh. Gasback. Paper udah itu terakhir. Satu lagi. Oh iya. Iya, masih ada satu lagi. Terakhir. Terakhir apa ya? Buat sosiologi ya? Gak jelas. Anak-anaknya gak jelas. Solid sih, solid. Solid lah. Solid satu. Solid 1 jiwa. Sosiologi solid 1 jiwa. Oke, itu aja. Buat teman-teman yang nonton ini, para maba, atau kami menyebutnya di sosiologi para keluarga baru. Betul, keluarga. Kalau kalian pengen masuk kampus impian kalian atau jurusan impian kalian, remember one thing, it's not about the event, it's not about the intensity, it's about consistency. So you better prepare whatever it is, take the worst to become the best. Bahasa Indonesianya ya, mungkin aku mungkin karena kalian udah denger nih kesan-pesan kita selama menjadi mahasiswa di sosiologi, mungkin kalian tertarik juga nih untuk berkuliah di sosiologi, karena di sosiologi itu pertama keluarga, terus juga ya pokoknya solid banget, dan kalian nggak bakal nyesel untuk masuk di jurusan ini karena kita saling support gitu tanpa gap di antara kakak tingkat maupun adik tingkat gitu, karena kita keluarga. Tuh, keluarga, familia. Udah kayak Dominic Toretto atau gak? Fast and Furious, familia. Terima kasih guys, dadah. See you di sosiologi.